Seperti biasa sudah hari Sabtu dan sepekan berlalu saatnya kita untuk merangkum berbagai pernyataan menarik dari para newsmaker kita satu minggu terakhir. Yang pertama nih, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sepertinya belok nih dari Pranowo sekarang ke Prabowo, ya nggak sih? Yang saya nggak tahu ya, itu tadi pertanyaan, bukan pernyataan, oke? Nah, jadi hari Rabu kemarin, tanggal 2 Agustus, salah satu bakal capres Ketum Gerindra, Pak Prabowo Subianto, main nih ke kantor PSI dan disambut langsung sama Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali, dan juga Ketum PSI, Bro Giring Ganesha. Kayaknya mereka mau nyanyi bareng deh. Kita lihat yuk. Calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024 berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir. Jadi perbincangannya hangat, serius tapi santai, saling berbagi visi, dan ada kesamaan yang saya temukan dari PSI dan Pak Prabowo bahwa kita sama-sama percaya bahwa kalau mau Indonesia maju kita harus bersatu. Saya juga sangat gembira diundang, dan bagi saya bukan soal besar kecil, bukan apa, tapi idealisme. Ya, saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi. Saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, ya, banyak kecocokan. Sis Grace diminta ke sana sambil merangkak tuh, ke yang mana sih Sis? Yang jelas dong, jangan gitu. Tapi mau sekedar ngingetin ya Bro Sis ya, walau sama-sama katanya kan tadi merasa ada kecocokan, tapi sekedar saran. Tetap waspada, jangan gegabah. Kalau kata Pak Jokowi toh, Sis Grace juga udah bilang ojo ke susu toh. Karena kalau belajar dari kenyataan masa kini, banyak nih yang cocok tapi ujung-ujungnya nggak bisa bersatu. Karena beda keyakinan ya toh. Mudah-mudahan didoakan cocok dan sama-sama yakin, itu yang paling penting. Nah, berikutnya kita ke kasus perkembangan kasus hukum yang beberapa bulan terakhir ini begitu menyita perhatian publik, menyita perhatian kita bersama. Tapi sebenarnya dari catatan saya, bukan baru sekarang aja sih kayaknya, hampir setiap mau pemilu ada deh isu ini. Tapi yang kali ini tuh berbeda. Pemilu yang kali ini berbeda karena kasus hukumnya pada tahun ini berlanjut ke penyidikan dan akhirnya pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang disangkakan oleh polisi, Panji ini diduga menyiarkan berita bohong ataupun membuat keonaran, lalu juga melakukan penodaan agama, ada juga pasal Undang-Undang ITE yang disangkakan. Nah, ancamannya ini hukumannya sampai 10 tahun penjara. Dan saat ini Panji udah ditahan. Walau kemarin sempat minta penangguhan tapi ditolak sama polisi. Jadi bagi kamu yang habis ditolak, apalagi malam minggu, tenang, kamu nggak sendirian. Panji juga ditolak. Nah, selanjutnya ya, berikutnya masih tentang kekisruhan. Diksi yang dilontarkan oleh Rocky Gerung pasti pada tahulah apa. Kepada Presiden Joko Widodo ini diinterpretasikan berbeda-beda oleh publik. Ada yang menilai itu bentuk kritik tajam, namun juga nggak sedikit yang menilai itu bentuk penghinaan kepada Presiden kita bersama. Sampai-sampai Pak Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mau pasang badan katanya. Kayaknya nggak usah deh Pak. Kan kemarin udah minta maaf, walau nih minta maafnya bukan untuk kata-kata yang dipakai, tapi untuk situasi kisruh yang disebabkan sama kata-katanya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini
yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya.